Pernah nggak kalian mikir, internet yang kita pakai sekarang ini hasil dari perjalanan yang panjang banget. Dari yang awalnya cuma bisa baca-baca doang, sampai sekarang kita bisa bikin konten, kirim uang, bahkan di aset digital. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang Web3 yang katanya the future of internet. Tapi sebelum kita dive into Web3, yuk kita flashback dulu ke perjalanan internet dari masa ke masa. Jadi ceritanya, dulu tuh internet kayak perpustakaan digital yang besar banget. Kalian tuh cuma bisa baca-baca aja, gak bisa interaksi atau komen. Website-website zaman dulu itu basically just a static pages. Ada teks, gambar, maybe beberapa link, dan that's it. Kayak koran digital gitu deh, one-way communication. Jadi kalian sebagai user cuma bisa consume content, gak bisa contribute atau create. Masuk ke Web 2, ini game changer banget. Suddenly, internet jadi interaktif. Kalian bisa upload foto ke Instagram, bikin video di TikTok, komen juga di Instagram, bahkan jadi content creator. Amazing, right? Tapi di balik semua kemudahan ini, ada catch-nya. Problem utama di Web 2 itu adalah centralization. Semua data kalian, foto, video, personal information, semuanya disimpan di big tech companies ini. Meta punya data kalian, Google tahu search history kalian, Tokopedia tahu shopping behavior kalian. Basically, kalian tuh create the content, tapi yang punya dan monetize datanya itu platformnya. Dan sekarang kita masuk ke Web3. Ini adalah evolution berikutnya yang janji untuk give back ownership kepada users. Konsep utamanya adalah decentralization dan user ownership. Jadi, instead of data kalian dikuasai oleh the big tech companies, kalian sendiri yang punya kontrol penuh. Jadi, gimana sih dampak evolusi internet terhadap kepemilikan data? Mari kita pakai analogi yang sederhana. Kalau Web 1 itu kayak perpustakaan, Web 2 itu kayak mall besar di mana kalian bisa shopping dan hangout, tapi mall owner-nya yang menentukan semua rules dan collect semua data customer. Nah, Web 3 ini kayak marketplace yang dimiliki bersama-sama oleh semua penggunanya. Kita recap ya, jadi di Web 2, kalian yang create content, tapi platform yang profit. Data pribadi kalian dijual ke advertiser, dan kalau platformnya ngedown atau di-ban, ya bye-bye sama konten kalian. Platformnya juga bisa ngubah aturan kapan aja tanpa consent dari kalian. Tapi di Web 3, kalian yang create content, dan kalian juga yang dapat benefitnya. Data kalian ini encrypted dan controlled by you. Konten kalian ini akan di-store di decentralized network yang kita sebut dengan blockchain. Dan peraturannya itu dibuat secara bersama oleh komunitas. Sekarang kita bahas apa itu sih blockchain. Basically, blockchain ini yang bikin Web3 possible. Think of blockchain sebagai digital ledger yang nggak bisa diubah-ubah dan nggak dikuasai oleh satu pihak manapun. Ini adalah backbone yang memungkinkan true ownership di internet. Contohnya, kalau kalian beli NFT art, ownership certificate-nya ini tuh disimpan di blockchain. Jadi, nggak ada yang bisa take away atau memanipulasi kepemilikan kalian, even the original platform tutup sekalipun. Sekarang kita akan lanjut ke contoh aplikasi Web 2 versus Web 3. Untuk social media, kalau di Web 2 kan kita punya kayak X, Instagram, TikTok. Nah, di Web 3 juga ada namanya Lens Protocol dan biasa orang-orang sih kalau pakai Forecaster. Di segi gaming, ya Web 2 udah banyak ya mobile games, tapi kita sadar ya, item yang ada di dalam game ini nggak bisa pindah ke game lain atau bahkan ya dimilikin oleh si platform game ini. Tapi kalau di Web 3, kita sebutnya sebagai blockchain games atau kayak play to earn, kalian tuh yang bener-bener nge-own aset dan itu bisa di-trade sama player lain. Di sisi finance, kalau di Web 2 ya kita udah terbiasa ya dengan yang namanya traditional banking. Cuman kita sadar kan, kekurangannya apa? Ada jam kerja, kurang transparan, bahkan kalau mau buka data sendiri aja kita harus minta pihak bank kan. Dan kayak kasus yang baru-baru ini terjadi, pihak bank juga bisa nge-freeze rekening kita. Tapi kalau di Web 3 ada yang namanya DeFi atau Decentralized Finance, yaitu sifatnya 24/7, transparan kan menggunakan blockchain, dan gak ada perlu drama isi formulir.
Tapi tentu saja, Web3 ini ada challenge-nya. Let's be real aja, sekarang tuh Web3 masih dalam tahap early development. Jadi, masih ada banyak challenges seperti scalability, user experience yang masih ribet, dan regulasi. Tapi, potensinya emang besar banget. Jadi, yang paling penting untuk kalian pahami adalah Web3 ini nggak sepenuhnya menggantikan Web2, tapi memberikan opsi di mana user memiliki kontrol lebih dan menciptakan internet di mana setiap orang bisa merasakan benefit dari kontribusi mereka. Nah, di modul selanjutnya, kita akan deep dive ke blockchain teknologi yang jadi fondasi Web3. Stay tune dan jangan lupa practice critical thinking dalam melihat teknologi baru.